warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Jumpa lagi dengan saya Zakiah Darojah. Kali ini saya ingin sharing tentang kunci terbebas dari penderitaan. Ya teman-teman, kalau saya mengamati diri saya sendiri gitu ya, orang-orang di sekitar saya, juga orang-orang yang suka curhat kayak gitu, saya melihat bahwa di kondisi apa saja kita itu memiliki potensi untuk merasakan penderitaan atau untuk merasa menderita. Itu terjadi kepada diri kita ya, diakui maupun tidak. Contoh, dulu sebelum kita menikah ya, sebelum kita bertemu jodoh, kita merasa menderita karena kita pengen menikah tetapi belum menikah. Kita masih single, jodohnya belum ada. Itu kita menderita di situ. Tetapi setelah menikah gitu ya, kita sudah ketemu jodoh kita, sudah hidup bersama orang yang kita cintai gitu ya. Kita pun masih menderita juga ya, karena masalah utamanya justru adalah pasangan hidup kita. Misalnya seperti itu ya. Pasangan hidup kita yang membuat kita mungkin jadi menderita. Itu menjadi persoalan lagi. Ya, sebelum menikah kita menderita, setelah menikah tetap punya potensi menderita juga. Ya. Atau mungkin dulu waktu belum memiliki pekerjaan ya, belum memiliki usaha, itu menderita. Karena belum ada pegangan gitu ya, belum ada tempat atau usaha atau mungkin pekerjaan yang memberikan penghasilan yang cukup untuk kita. Di situ kita menderita. Tetapi setelah menemukan pekerjaan ya, setelah membuat usaha dan lain sebagainya, kita pun masih menderita juga. Baik itu mungkin di tempat pekerjaannya tidak enak gitu ya, bosnya galak, bosnya rewel, timnya nggak asik ya, atau mungkin usahanya sedang susah, usahanya macet ya, usahanya lagi banyak masalah ya, timnya mungkin susah dan sebagainya. Itu juga menimbulkan penderitaan baru. Ketika kita belum memiliki pekerjaan menderita, setelah punya pekerjaan kita masih tetap saja menderita. Ya. Atau ya, mungkin yang belum memiliki anak itu berharap sekali ya bisa memiliki anak. Ketidakadaan anak itu membuat kita menderita. Jadi kita mengharapkan ketika ada anak itu hidup kita tuh akan bahagia, ya. Tetapi setelah punya anak, ternyata anaknya itu menjadi sumber penderitaan baru buat kita. Ya, mungkin anaknya menurut pandangan orang tuanya itu susah diatur atau mungkin rewel atau mungkin bikin emosi dan sebagainya gitu ya. Sehingga sebelum punya anak menderita, setelah punya anak masih menderita juga. Ya, atau mungkin kita punya harapan-harapan yang lain banyak gitu ya, yang kita harapkan gitu. Itu sebelum kita menginginkannya itu sudah membuat kita menderita. Setelah kita mendapatkannya, bisa jadi itu menjadi sumber penderitaan baru. Nah, kalau seperti itu ya, apakah seumur hidup kita akan diisi dengan penderitaan sepanjang masa? Nah, buat teman-teman yang melihat video ini, semoga kita segera sadar gitu ya, bahwa hidup kita tidak atau kita harus terlepas gitu ya dari keinginan-keinginan kita sendiri atau harapan-harapan kita sendiri yang membuat kita menderita. Karena ketika kita menganggap bahwa sesuatu itu akan membuat kita terhindar dari penderitaan, justru sesuatu itulah yang mungkin bisa jadi membuat penderitaan baru bagi kita sendiri. Ya. Jadi bagaimana agar hidup kita tuh seumur hidup tidak atau terlepas dari yang namanya rasa menderita itu. Bagaimana kita tidak menghabiskan waktu hidup kita hanya untuk merasakan penderitaan. Waktu masih muda menderita karena belajar, waktu menunggu jodoh menderita karena single, waktu menikah menderita karena ulah pasangannya gitu ya. Setelah memiliki anak menderita karena anaknya, setelah memiliki uang menderita juga karena uangnya dan sebagainya. Itu kan apa iya hidup kita akan seumur hidup hanya diisi dengan merasakan penderitaan. Nah, mudah-mudahan teman-teman mari kita sadar bersama bahwa menderita atau tidak itu bukan tergantung pada situasinya,
tetapi itu adalah pilihan dari hati kita sendiri. Apakah kita menghadapi situasi itu dengan rasa menderita, atau kita bisa berdamai dengan sesuatu yang disebut mungkin bagi kita itu sesuatu yang membuat kita menderita, ya. Nah, kunci bahagia bukan saat kita mendapatkan apa yang kita senangi, gitu ya. Kalau kita mendapatkan hal-hal yang kita senangi, itu bahagia atau senang itu sudah otomatis. Tetapi seringkali yang membuat kita sulit atau terbebas dari rasa menderita adalah kita tidak atau belum mampu berdamai dengan penderitaan kita sendiri. Ya, jadi kunci bahagia adalah bagaimana kita berdamai dengan apa yang kita hadapi, ya, yang menurut kita itu adalah suatu penderitaan. Ini sudah saya share atau sudah saya tulis di buku saya Wisdom in You, ya. Mungkin teman-teman yang sudah membaca buku saya Wisdom in You, di situ ada judul, ya, saya tulis itu bagaimana kita menemukan kebahagiaan adalah ketika kita bisa berdamai dengan penderitaan kita. Nah, selama kita tidak bisa berdamai dengan penderitaan yang kita rasakan atau penderitaan yang kita sebut sebagai penderitaan, di situ kita akan sulit sekali untuk bisa terbebas dari derita. Kenapa kita bisa selalu terjebak dalam penderitaan-penderitaan? Ya, karena kita menggantungkan kebahagiaan kita pada sesuatu yang di luar diri kita. Pada uang, pada pasangan, pada anak, pada pekerjaan, dan lain sebagainya. Sesuatu di luar diri kita. Selama kita terjebak atau tergantung kepada sesuatu di luar diri kita, di situ selamanya kita akan terus, ya, bergumul kepada penderitaan. Berarti agar kita terbebas dari penderitaan, kuncinya adalah kita keluar dari situasi itu. Kita keluar dari sesuatu yang menggantungkan hati kita di situ. Kita bisa melihat atau menjadi pengamat pada sesuatu yang menjadi kondisi di luar diri kita. Jadi, kunci agar kita terbebas dari penderitaan, yang pertama adalah kita keluar dari kondisi-kondisi yang menjebak kita, yaitu kondisi di luar diri kita. Ya, kita jangan bergantung atau menggantungkan, gitu ya, kebahagiaan kepada sesuatu di luar diri kita. Karena belum tentu apa yang kita anggap itu bisa membuat kita bahagia, itu kita menemukannya di situ. Terus kunci yang kedua, berarti kita jangan menggantungkan kebahagiaan kita kepada sesuatu di luar diri kita, baik itu sesuatu maupun seseorang, ya. Karena bisa jadi apa yang kita anggap itu menjadi kunci kebahagiaan justru menjadi penderitaan buat kita akhirnya, gitu ya. Jadi ketika kita menginginkan sesuatu atau menginginkan seseorang dan sebagainya, itu bukan berarti nggak boleh, gitu ya. Tetapi kita sadar bahwa segala sesuatu yang kita harapkan, bahwa segala sesuatu yang kita inginkan itu memiliki tanggung jawab dan konsekuensi. Dan ketika kita menginginkannya, kita sudah sadar bahwa ada konsekuensi yang harus saya tanggung, ya, untuk hal yang kita inginkan itu bukan menjadi suatu penderitaan, tetapi justru sebuah tanggung jawab yang akan memperbesar, ya, nilai diri kita karena kita sudah sanggup memikul beban yang mungkin sebelumnya kita belum sanggup. Misalnya kita ingin menikah, ya itu sangat boleh dan itu sangat disarankan. Tetapi kita memiliki rasa tanggung jawab dan kita sadar akan hal itu, bahwa pasangan hidup kita itu bukan untuk membahagiakan kita, tetapi ia adalah sosok yang akan kita pertanggungjawabi, gitu ya, akan kita pertanggungjawabi, sehingga kita memiliki rasa tanggung jawab untuk membahagiakan, bukan meminta dibahagiakan. Dengan rasa tanggung jawab ini, ya, kita akan bagaimana caranya agar rumah tangga kita, hubungan kita dengan suami kita itu bertahan, berkomitmen, ya. Mungkin ada kerikil-kerikil di tengah jalan, gitu ya, tetapi kita memiliki komitmen dan tanggung jawab untuk menanggung konsekuensi kita ketika kita memilih untuk menikah. Sehingga
yang mungkin tadinya itu ketika kita nggak punya tanggung jawab itu membuat kita menderita, tetapi ketika kita sadar bahwa inilah pasangan hidup saya dan saya bertanggung jawab atas apa yang menjadi pilihan saya gitu, itu justru akan menumbuhkan ya kesadaran diri kita, menumbuhkan nilai diri kita ya, sehingga apa yang menjadi tanggung jawab kita itu justru akan menaikkan derajat kita. Ya, karena kita sudah mampu atau berani menghadapi dan bertanggung jawab dengan pilihan hidup kita. Kemudian yang ketiga, tentunya yang menjadi kuncinya adalah kita mampu berdamai dengan apa yang kita rasakan itu penderitaan. Ketika teman-teman masih single, bagaimana teman-teman bisa berdamai dengan kesinggelan teman-teman? Bahwa itu nggak masalah gitu ya. Ketika teman-teman sudah menikah dan belum punya anak, bagaimana ya kita bisa berdamai dengan kondisi belum punya anak itu? Ketika teman-teman mungkin udah menikah, udah punya anak tapi belum memiliki keuangan yang cukup gitu ya, bagaimana teman-teman bisa berdamai dengan kondisi finansial yang belum cukup itu? Ya, dan seterusnya. Sehingga apa yang mungkin membuat kita itu berpotensi menderita, ketika kita sudah bisa berdamai dengan itu, mudah-mudahan beban derita yang dirasakan itu semakin kecil dan akhirnya menghilang gitu, karena kita sudah bisa berdamai dengan hal itu. Ya, dan mudah-mudahan ketika kita sudah berdamai dengan hal itu, ketika Tuhan memberikan kita tanggung jawab itu, kita sudah memiliki jiwa yang lebih besar untuk bisa menerima tanggung jawab yang besar itu, baik tanggung jawab memiliki pasangan, tanggung jawab memiliki anak, tanggung jawab memiliki harta, dan lain sebagainya. Ya, jadi ketika kita bisa berdamai dengan penderitaan kita, insya Allah gitu ya, kita akan sangat mudah untuk bisa, apapun kondisi kita tetap happy ya, kita tetap bahagia. Masih single, no problem gitu ya, kita tetap bisa menjadi single yang bahagia. Masih menjadi pasangan suami istri yang belum punya anak, tidak masalah, kita tetap bisa menjadi pasangan suami istri yang bahagia. Ya, kita sudah memiliki keluarga yang utuh, punya suami, punya istri ya, punya anak ya. Alhamdulillah kita akan semakin bahagia lagi, dan seterusnya ya. Apapun kondisi kita, ketika kita mampu berdamai dengan apa yang orang lain mungkin sebut itu penderitaan, insya Allah kita bisa bahagia. Kemudian yang terakhir, yaitu bagaimana kita melatih diri kita untuk mampu bersyukur setiap hari. Ya, kadangkala Tuhan sebenarnya sudah memberikan banyak sekali hal ya, karunia, rezeki dan sebagainya untuk kita. Tetapi hanya karena satu hal saja, keinginan kita yang belum terwujud, akhirnya kayaknya kok rezeki-rezeki, karunia-karunia yang sudah Tuhan berikan itu nggak kelihatan, karena kita fokus pada hal yang belum kita miliki. Jadi bagaimana agar fokus kita bukan pada apa yang belum kita miliki, tetapi kepada hal yang sudah Tuhan berikan kepada kita, apapun itu. Ya, dari hal yang mungkin sama sekali kita nggak sadari selama ini ya, seperti hidup kita, nafas kita, panca indera kita masih sempurna dan sebagainya, kan seringkali itu nggak kita sadari sebagai sebuah kenikmatan kan. Nah, mulai hari ini gitu, latih untuk kita bisa bersyukur setiap saat gitu ya, karena dengan itu apa yang membuat kita merasa menderita itu terasa tidak ada apa-apanya gitu ya, dengan karunia yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Nah, mudah-mudahan dengan kita melakukan kunci-kunci untuk terbebas dari penderitaan ini, kita mampu menjalani hari-hari kita dengan syukur dan bahagia. Sehingga yang sebelumnya kita anggap itu sesuatu yang membuat kita menderita, sudah tidak lagi ya, hal itu sudah tidak lagi membuat kita menderita. Karena kita bisa bersyukur, kita bisa berdamai ya, kita bisa keluar dari jebakan ketergantungan kita kepada sesuatu kayak gitu ya. Nah, mudah-mudahan ini menjadi kunci kita semua untuk kita terbebas dari penderitaan. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sharingkan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.